Halo, kembali lagi bersama saya Febri dalam channel kita Sobat Kids. Oke, untuk para pemirsa yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, keselamatan dalam setiap aktivitasnya. Kali ini kita akan membahas tentang gaya kerja. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang gaya kerja, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami tetap bisa memberikan edukasi dan informasi-informasi seputar psikologi dan ilmu terapan. Dalam manajemen organisasi dan kepemimpinan, biasanya kita akan dihadapkan dengan gaya kerja yang bermacam-macam. Biasanya gaya kerja ini ditampilkan oleh pemimpinnya, anak buahnya, dan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Gaya kerja tersebut ditampilkan oleh seseorang ketika dia akan melakukan tindakan seperti saat dia bernegosiasi, saat dia bersosialisasi dengan orang lain. Nah, gaya kerja seseorang atau seorang pemimpin berbeda-beda satu sama lain. Di episode kali ini, saya akan menjelaskannya. Mari kita saksikan penjelasan berikut. Gaya kerja adalah kesatuan dari berbagai cara atau tindakan yang didasari oleh sistem nilai dan asumsi seseorang dan ditampilkan ketika ia melakukan hubungan kerja dengan orang lain. Gaya kerja bukanlah tingkah laku tertentu, melainkan kesatuan tingkah laku yang mempunyai pola. Dua orang yang gaya kerjanya berbeda bisa saja suatu saat menampilkan tingkah laku yang sama. Gaya kerja bukan tingkah laku itu sendiri, tetapi sebuah penyimpulan berdasarkan persamaan-persamaan yang muncul dalam tingkah laku konkret. Gaya kerja bukan pula temperamen. Temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk memberikan reaksi afektif tertentu. Temperamen umumnya bersifat tetap. Gaya kerja mungkin berubah. Dua orang yang temperamennya sama, pemarah misalnya, dapat berbeda gaya kerjanya. Gaya kerja bukanlah kepribadian. Gaya kerja hanya sebagian dari kepribadian seseorang. Kepribadian meliputi seluruh aspek kehidupan seseorang seperti intelijensi, bakat, minat, sifat, dan sebagainya. Berikut ini macam-macam tipe gaya kerja menurut para ahli. Yang pertama, gaya kerja komandan. Umumnya, gaya kerja komandan merasa benar sendiri, yakin bahwa ia tahu yang harus dia kerjakan, berusaha memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Di dalam gaya kerja komandan, kepentingan kelompok harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Yang kedua, gaya kerja pelayan. Gaya kerja pelayan memiliki keinginan yang kuat untuk disenangi orang lain, tidak tahan dimusuhi orang lain, berasumsi bahwa hubungan baik dengan orang lain selalu akan membawa keberuntungan. Selain itu, kepentingan pihak lain harus didahulukan. Yang ketiga, gaya kerja bohemian. Gaya kerja bohemian tidak mau merepotkan dan tidak mau direpotkan orang lain. Segan bekerja sama, lebih senang bekerja sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi akan hasil pekerjaannya. Dalam hal ini, kepentingan perorangan harus didahulukan daripada kepentingan kelompok. Yang keempat, yaitu gaya kerja birokrat. Gaya kerja birokrat sangatlah teliti dan memperhatikan prosedur serta peraturan, berusaha bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya, tidak ingin dipersalahkan pada kemudian hari. Segala tindakannya memiliki dasar hukum. Bagi gaya kerja birokrat, yang paling penting dalam kerja adalah memenuhi tanggung jawab kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, yaitu gaya kerja manajer. Gaya kerja manajer berpegang pada slogan
In a good negotiation, everybody wins. Berusaha untuk mencapai yang terbaik bagi semua pihak. Berasumsi bahwa jika semua pihak mendapat keuntungan, maka kepatuhan terhadap keputusan yang diambil akan kuat. Orang akan lebih bergairah dalam mengerjakan tugasnya. Kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama tentang apa itu gaya kerja dan macam-macam gaya kerja. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah kunci dari kenapa kita harus mengenal gaya kerja yang kita miliki atau lawan bicara atau orang lain. Jadi, ketika kita memahami tipe gaya kerja, niscaya akan mendukung keberhasilan kita dalam mengkomunikasikan gagasan yang ingin kita sampaikan atau maksud yang ingin kita capai dalam sebuah negosiasi. Dengan demikian, pemahaman dan penguasaan mengenai berbagai gaya kerja seseorang pemimpin dan strategi bernegosiasi akan membantu para aktivis organisasi dalam mencapai tujuan dan dalam melaksanakan program kerjanya. Oke, itu tadi video kita tentang gaya kerja. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, buat kalian semua. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Saya bersama Sobat Gens. Saksikan terus channel kita Sobat Gens. Sampai jumpa.